Oke, 5 cara menghadapi teman toksik. Ini hal-hal yang membuat kita harus kita hindari. Karena apa? Karena bawaan kita serba ingin marah, bawaan kita serba ingin jadi tidak stabil, karena ada hawa dia di sekitar kita. Jadi apa yang ingin kita pikirkan aja pun kadang tidak tersampaikan, karena kamu merasa pikiran alam sadar kamu sudah mengatakan bahwa ada dia di samping kamu. Pasti akan ada apa-apa yang kamu khawatirkan. Jadi kamu tidak bisa menyampaikan suatu informasi dengan sempurna, suatu gagasan dengan oke, karena ada seseorang yang sangat toksik, yang apa-apa pasti akan dikomentarin, yang apa-apa oke lah, komentar baik, komentar buruk. Nah, bagaimana sih caranya menghadapi teman toksik ala saya agar kehidupan kita atau lingkungan kerja kita tetap nyaman dan dapat bekerja secara profesional? Pertama, membatasi interaksi dengannya. Pasti hal ini juga saya lakukan secara profesional. Oke lah, ketika kita rapat, kita bersanding dengan dia, oke. Secara profesional mungkin kita dapat bisa bekerja sama, berkomunikasi secara profesional. Akan tetapi ketika sudah di luar jam kerja, hindari untuk sering bertemu dengan dia. Karena apa? Satu, kamu akan memanifestasi pikiran-pikiran buruk yang akan ada di dalam pikiranmu. Hawa kita jadi tidak tenang, pikiran kita jadi tidak stabil, ada rasa curiga yang sangat terlalu banyak, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin sering terjadi ketika ada dia di dekat kamu. Jadi batasi interaksi dengan dia agar kita tetap setewaras, begitu ya. Yang kedua, berani katakan tidak. Oke, mungkin kamu anak baru yang baru masuk sekolah, baru masuk kerja, atau apalah itu. Tapi kalau kamu tidak tegas untuk mengatakan tidak ketika memang itu bukan job desk kamu, ketika itu bukan aturan yang dibuat oleh instansi kamu, katakan tidak. Tidak perlu takut, apalagi orang itu juga bukan atasan kamu. Kamu punya hak untuk mengatakan tidak selama itu bukan SOP kerjaan, gitu ya. Selama itu bukan ranah terkait pekerjaan yang kamu lakukan, atau dia bukan atasan kamu, jadi dia tidak ada hak untuk mengatur-ngatur kerjaan kamu, hidup kamu, dan kebahagiaan kamu. Berani mengatakan tidak satu langkah untuk kita tetap stay waras. Yang ketiga, berikan saran untuk perbaikan. Berikan saran untuk perbaikan. Saran perbaikan untuk teman toksik kamu, apakah mendengarkan saran kamu. Tapi kalau dia tidak mendengarkan saran kamu, ya sudah, kamu harus merelakan itu dan pikirkan secara positif. Mungkin dia bukan teman kamu, mungkin dia tidak sekufu dengan kamu, mungkin memang dia cari teman-teman yang bukan levelnya kamu. Jadi terimalah, acceptlah diri kamu itu berharga. Tidak perlu memikirkan teman-teman seperti itu, kenapa dia tidak menerima saya, kenapa dia selalu menyalahkan saya. Buang, tidak perlu difikirkan, karena itu hanya membuat pikiran kita rusak, dan kita jadi tidak semangat untuk bekerja, dan tidak bisa menghasilkan suatu ide-ide, gagasan-gagasan yang dapat membuat kita mengupgrade knowledge kita, atau kita jadi stuck di situ karena hanya fokus pada sebuah teman toksik itu. Lalu yang keempat, utamakan berteman dengan orang-orang yang tidak toksik. Nah, utamakan teman-teman yang memang menerima kamu apa adanya, yang tidak mencari kesalahan-kesalahan, yang tidak hanya mencari
keuntungan semata dari kamu dan tidak menjatuhkan kamu di belakang juga pastinya. Pasti ada satu dua. Percayalah, ketika memang kamu tulus melakukan sesuatu itu dengan keikhlasan, dengan sukacita, dan ingin menaikkan kualitas di tempat kamu kerja, mungkin pasti ada orang-orang yang ini sok banget sih, anak baru, sok bisa, dan pasti ada tanggapan seperti itu. Kamu hiraukan saja, karena memang niat kamu hanya ingin membantu tempat kerjaan kamu menjadi lebih baik. Seperti itu. Cari teman-teman yang memang sefrekuensi dengan kita, rangkul di situ. Percaya. Yang kelima, cobalah untuk introspeksi diri. Oke. Kelima, kita mencoba untuk introspeksi diri. Apa sih salah kamu? Atau apa sih salah kita? Sehingga dia kok selalu mencari salah-salah kita. Apakah memang sudah watak dia seperti itu? Kita juga harus mencerna dulu, mencari tahu dulu, apakah kita ada salah? Apakah ada sikap kita yang menyinggung dia? Kamu yang tahu itu sendiri. Ketika kamu tidak merasakan hal itu terjadi, lupakan. Tetap harus stay waras, karena bagaimanapun mencari pekerjaan sekarang susah. Tenang, tidak perlu untuk sedih. Kalian hanya harus tetap semangat dan fokus dengan tujuan kamu. Tujuan kamu untuk apa? Ketika kamu membuktikan kamu itu siapa dan kamu punya kualitas, akan ada waktu orang akan melihat kamu dan akan mendekat ke kamu. Percaya dengan hal itu. Fokus dengan tujuanmu, fokus dengan orang-orang baik yang selalu mensupport dan mendukungmu. Abaikan mereka yang toksik, tidak perlu difikirkan, agar kita tetap waras. Terima kasih.